kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas kita damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Bisa kita sempurnakan karena semuanya dari Tuhan. Yang rindu lebih lagi mengenal dan mengalami anugerah Tuhan, angkat tangan bersama-sama dan kita akan nyanyikan pujian kemenangan terjadi.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Ku bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Setiap musim hidup kami, Kau selalu ada Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik. Segala pujian hormat layak kami persembahkan bagimu Yesus, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih tetap semangat, kita berdiri. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena di dalam Tuhan sukacita itu terus mengalir. Maka dari kita akan mengenal satu pujian, hatiku percaya.
Bicara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang berencana, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Coba kita silakan duduk. Ayo kita
kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang menjadi gembala, yang menuntun menyertai kami. Bahkan saat ini, Engkau yang menggiring kami setiap domba-domba-Mu untuk boleh bersama-sama makan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin sertai menguasai ruang tempat ini, bahkan juga ruang pikiran hati kami. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Wow, setelah sekian lama ya, saya ya kesini dapat kesempatan kembali ya, untuk boleh bersama-sama melayani di tempat ini. Seperti biasa Bapak Ibu, saya akan memulai dengan sebuah pantun. Pantunnya bilang begini ya Bapak Ibu ya, buah kurma, buah kelapa. Sekali lagi ya, buah kurma, buah kelapa. Ada Bruce Lee, ada si Chong Li. Setelah sekian lama tidak berjumpa, bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tema ini Bapak Ibu ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan tema Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Mungkin slide-nya boleh ditampilkan. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ada bagian ya yang menjorok ke dalam dan menjorok keluar. Ya, ada bagian yang menjorok ke dalam, ada bagian yang menjorok keluar. Nah, kita akan baca sautan gitu Bapak Ibu ya. Saya akan baca bagian yang menjorok ke dalam, Bapak Ibu akan membaca bagian yang agak menjorok keluar. Demikian firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku padaku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia meninggalkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Mu, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. dilaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Ya, demikian pembacaan Mazmur. Mungkin kita juga sudah menghafal, bahkan juga mungkin pernah menyanyikannya. Mazmur 23 ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingat, Mazmur ini memiliki keunikan dibandingkan dengan kitab yang lain. Kenapa begitu? Karena sama seperti musik punya genre atau genre. Nah, Mazmur ini juga punya genre atau genrenya yang khusus, yang disebut sebagai bergenre atau bergenre puitis. Maka kalau kita lihat, kalau kita baca dalam Alkitab, misalnya kitab Kejadian atau Injil-Injil, itu banyak berparagraf-paragraf. Panjang Bapak Ibu ya. Berparagraf-paragraf. Pada suatu kali Yesus sedang berjalan dan seterusnya. Pada pagi hari Allah berjalan mencari Adam dan seterusnya. Panjang dan lebar. Tapi kalau Mazmur beda. Karena Mazmur genre-nya puisi. Maka sifat dari puisi adalah singkat. Dan dia hanya berbaris-baris saja. Berbaris. Mungkin kalau dalam kisah atau dalam genre narasi atau kisah, itu bisa panjang berparagraf-paragraf. Tetapi dalam Mazmur itu hanya satu baris. Tuhan adalah gembalaku. Dan karena sangat singkat ciri khas dari genre Mazmur ini, maka dia punya yang namanya diksi atau pilihan kata. Pilihan kata. Pilihan kata yang begitu mendalam.
Mazmur yang kita baca barusan ditulis oleh beberapa penulis, dan salah satunya adalah Daud. Bapak Ibu ya, salah satunya Daud. Sifatnya dari Mazmur ini begitu sangat singkat, padat gitu ya, tetapi begitu sangat meaningful, begitu sangat punya makna. Pilihan-pilihan kata yang diambil oleh pemazmur punya makna yang mendalam. Dan kalau kitab-kitab lain itu sifatnya begini Bapak Ibu ya. Artinya apa? Allah berfirman kepada umatnya. Tuhan bicara kepada umatnya. Maka sifatnya begini. Anak panahnya seperti ini. Tapi Mazmur itu dalam bahasa aslinya disebut mizmor. Artinya menyanyi. Maka dia sifatnya begini justru. Dari umat kepada Allah. Seruan hati dari umat Allah kepada Allah. Maka Mazmur punya keunikan. Menjadi sebuah nyanyian. Ungkapan hati umat Allah kepada Allah. Kalau kitab-kitab yang lain kan ungkapan hati Allah kepada umatnya. Maka sifatnya begini. Tapi Mazmur ungkapan hati umat Allah kepada Allah. Dia naik ke atas. Dia seperti nyanyian. Sama seperti pemimpin pujian mengajak kita untuk menyanyi. Itu mizmor. Jadi kita punya akar sejarah. Memang seperti itulah umat Allah. Umat Israel pun menyanyi atau mizmor, menyanyi kepada Allah. Kita pun sebagai gereja Tuhan juga menyanyi kepada Tuhan. Mazmur 23 ini Bapak Saudara, boleh next? Ya, ini menjadi Mazmur yang mengungkapkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dia menggambarkan bagaimana Allah yang Maha Agung itu seperti ini. Boleh next? Menggambarkan Allah yang begitu agung itu untuk kita alamin, untuk kita alami, bukan sekedar apa yang kita pahami di otak gitu ya. Tetapi bagaimana kita mengalami itu di dalam hati kita, bahkan juga di dalam tindakan kita. Maka Mazmur yang ditulis oleh Daud menjadi sebuah pengalaman. Gak cuma mengisi di otak, di head, tetapi juga di hati dia. Dan dia menggambarkan Allah melalui sebuah relasi dalam kesehariannya. Itu sebagai seorang gembala. Dia mengembalakan dombanya. Dan dia menganggap dirinya itu juga sama seperti domba yang digembalakan oleh Tuhan. Sehingga dia membuat Mazmur ini dari apa? Dari kesehariannya. Sambil dia ngangon dombanya, dia tulislah Mazmur ini. Mazmur 23 ini. Begitu sangat menyentuh hati, bahkan juga kesehariannya. Satu kali ada seorang pendeta senior. Ya. Pendeta senior ini berulang tahun. Berulang tahun sebagai seorang yang sudah sepuh dan sangat dihormati. Dia merayakan hari ulang tahun pelayanannya yang ke-60. Jadi sudah sangat senior. Dalam kesempatan itu, kemudian dia mengundang salah seorang aktor piawai, namanya Richard Burton. Dan dalam kesempatan ulang tahun pelayanannya itu, gembala sudah ada di kursi roda dengan posisi tubuhnya sudah lemah. Dan kemudian tepat di puncak ulang tahunnya seorang aktor kemudian menaikkan sebuah Mazmur 23 ini. Dengan piawainya Richard Burton bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setelah akhir dari Mazmur ini, kemudian semua pengunjung bertepuk tangan. Gak heran, dia adalah seorang aktor piawai. Tapi suatu kali juga setelah itu, ada seorang tua yang kemudian mengulang Mazmur itu. Tuhan adalah gembalaku, dengan
suara yang sudah gemetar, dengan kaki yang sudah gemetar, dengan tubuh yang sudah rentah. Dia adalah gembala itu. Dia mengucapkan Tuhan adalah gembala. Jemaat-jemaat yang mendengar saat itu mereka terdiam, termenung, dan menangis. Kenapa begitu? Karena melihat bagaimana dedikasi gembala ini. 60 tahun dalam pelayanannya. Dan dalam kondisi seperti itu dia mengulang Mazmur 23 ini. Setelah selesai dari pembacaan Mazmur, Richard Burton, sang aktor piawai itu bilang begini. I know the song. Aku tahu Mazmur itu. But my old friend, tetapi teman rekan seniorku, gembala senior ini, he knows the shepherd. Dia tahu siapa gembalanya. Ada sebuah pengenalan, bukan cuma sekedar dia tahu Mazmurnya, bukan sekedar dia piawai membaca Mazmurnya, tapi ada sebuah pengalaman yang digambarkan oleh Richard Burton. Dia kenal bukan sekedar Mazmurnya, tapi dia kenal gembala yang menuliskan, yang sedang diceritakan itu. Gembala, yaitu Tuhan sendiri. Bapak Saudara, berapa waktu yang lalu di tempat kami ada seorang oma, umurnya hampir 90 tahun, dan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi satu hal yang paling membekas di hati keluarga dan juga jemaat Tuhan adalah bagaimana jejak keteladanan iman. Beberapa kali kami, hamba Tuhan datang ke rumahnya dengan majelis. Coba nengok besuk. Apa yang terjadi? Dia lupa. Namanya siapa ya? Dia lupa. Bahkan anak-anaknya sendiri pun juga dia suka lupa namanya. Tapi satu hal waktu ditanya, Oma siapa Tuhannya? Dan dia jawab, Yesus. Jangan lupa. Kita boleh lupa apapun, tapi kita jangan pernah lupa gembala kita. Ada sebuah relasi yang begitu mendalam. Lalu kalau begitu pertanyaannya buat kita sekarang saat ini adalah, next, bagaimana relasi kita? Bagaimana kita sebagai domba-domba dan Tuhan sebagai gembala kita? Bagaimana perjalanan kita bersama dengan gembala agung kita? Bagaimana kita mengalami relasi perjalanan kita bersama dengan gembala agung kita? Nah, kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus itu pernah bilang, Aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal domba-dombaku. Tetapi juga domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi domba ini unik, Bapak Ibu. Karena domba ini kelebihannya apa? Matanya sutur seperti mata saya. Tidak punya taring, tidak punya kuku yang tajam, tidak punya kulit yang tebal, tidak punya sistem pertahanan diri yang bagus, maka gampang dicaplok, gampang dibunuh. Tetapi ada satu kelebihan dari domba. Bapak Ibu ingat apa? Pendengarannya. Dia bisa kenal, itu yang manggil suara gembala atau bukan. Sebetulnya ini menggambarkan ketergantungan kita kepada Tuhan dan betapa pentingnya kita untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena ada relasi. Aku mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal aku. Ada sebuah relasi yang begitu dalam yang digambarkan oleh Tuhan ketika Tuhan mengulang kembali. Kalau Mazmur bilang, Tuhan adalah gembalaku. Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik. Artinya apa? Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yang ditulis oleh pemazmur dengan huruf besar semua. Tuhan. Ada sebuah pengalaman dan relasi yang begitu sangat dalam. Domba begitu peka akan suara gembalanya. Sama seperti Oma yang tadi, Bapak Ibu. Dia mengenal suara
gembalanya. Mungkin dia bisa lupa akan banyak hal, tetapi dia tidak pernah lupa siapa Tuhannya. Dan Oma telah kembali kepada pelukan gembalanya dalam usia yang hampir 90 tahun. Itulah jejak keteladanan seorang Oma di tempat kami yang setia berjalan bersama dengan Tuhan. Namun saat ini adalah pertanyaan ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan perjalanan kita? Ini adalah saat dimana kita berdialog sama Tuhan. Kita ngobrol, kita dialog sama Tuhan. Bagaimana perjalanan kita? Bagaimana perjalanan hidupku? Bersama dengan tuntunan gembala aku. Tadi WL itu sempat bilang sama kita. Dalam kata-katanya, Tuhan ada bersama dengan kita di segala musim hidup kita. Mungkin ada sebuah pujian yang kita pernah ingat. Gitu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nah, ini akan jadi dua poin utama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Bagaimana penyertaan Tuhan. Body next yang pertama. Dalam musim yang mengenakkan, enak gitu ya. Di situ dibilang body next, ia membaringkan aku. Tunggu. Yang pertama dulu, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Padang rumput yang hijau, air yang tenang, jalan yang benar, itu bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana musim-musim yang tanda petik enak buat kita. Padang rumput itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang kehidupan, bicara tentang pertumbuhan, bicara tentang bagaimana Tuhan melimpahkan kita dengan kehidupan ini. Daud telah mengalami dalam musim-musim tanda petik yang enak dalam hidupnya. Bagaimana Daud memulai perjalanan kehidupannya? Kalau kita ingat salah satu kisah, apalagi kalau sekolah minggu gitu ya. Salah satu kisah yang paling diingat adalah ketika Daud mengalahkan Goliat. Tepat sekali. Daud mengalahkan Goliat. Wah, dia kalahkan hanya dengan ketapel dan batu umbat. Tapi sesungguhnya bukan sekedar itu. Karena Tuhan menyertai Daud. Tapi pertanyaan saya, kalau kisahnya pasti udah hafal. Apalagi anak sekolah minggu pasti sudah hafal. Daud melawan Goliat. Tapi pertanyaan saya, setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud kemana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apakah Daud ke istana? Enggak. Daud nggak ke istana. Setelah Daud kalahkan Goliat, Daud kemana? Balik lagi seperti perkataan abangnya, kakaknya. Kau kemanakan kambing domba milik Isai ayah kita yang hanya 2-3 ekor saja. Kalau kita ingat bagaimana waktu Daud hampir melawan Goliat, kakaknya itu bahkan menghina Daud. Kamu ini kecil-kecil, mau ngapain ke sini? Kamu kemanain itu? Domba yang 2-3 ekor milik ayah. Mungkin kalau Daud sudah emosi, dia bukan hajar Goliat, dia bisa hajar abangnya kali ya. Tapi enggak, Daud tahu apa yang menjadi target sasarannya. Daud tahu. Sekali lagi, kembali ke pertanyaan tadi. Ulang dari mengalahkan Goliat, dia pun tidak menikmati tempik-tempik sorak yang para penyanyi bilang beribu-ribu laksa dan seterusnya. Daud kemana? Bapak Ibu? Balik lagi. Ngangon. Kambing domba. Yang cuma 2-3 ekor setia. Dombanya nggak ribuan. Cuma 2-3 ekor. Di sini 20-30 luar biasa. Cuma 2-3 ekor. Dia kembali ke sana. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di sana, itu adalah saat di mana Tuhan berkati
dengan masa-masa keemasan. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Daud, Tuhan membuat Daud berhasil. Itu adalah berkat dari Tuhan dalam padang rumput yang hijau. Demikian juga dengan kehidupan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan memberkati kita dengan kehidupan-kehidupan. Saya masih ingat bagaimana saya menikah 14 tahun yang lalu. Putri saya sekarang usia 11 tahun. Tapi hal yang paling begitu sangat berkesan bagi saya adalah saat-saat di mana anak ini, putri ini, pertama kali belajar menyebut papa, papa. Sampai saya videoin 11 tahun yang lalu. Anak ini sekarang sudah tumbuh besar, melayani dengan mamanya. Saya di tempat ini, biasanya kami berbarengan, tapi karena hari ini bersama-sama, kita pun pasti punya kisah-kisah tertentu. Bagaimana Tuhan memberkati kita dengan kehidupan rumput yang hijau. Mungkin seorang ayah yang punya anak saya ini putri. Saya ingat kisah di mana dalam pernikahan saya dengan istri saya, lalu ayahnya atau ayah mertua saya itu menggandeng putrinya, lalu kemudian nyamperin kepada saya, bawa putrinya itu kepada saya. Mungkin nanti suatu saat juga kita akan seperti itu. Anak yang dulunya kita belajar tatih gitu ya, berjalan, dia semakin tumbuh besar. Lalu kemudian dia diberkati dalam pernikahan kudus. Itu juga adalah bagian dari penyertaan Tuhan. Pasti kita punya kisah-kisah tertentu. Bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Melewati rumput yang hijau, melewati air yang tenang. Saya percaya di tempat ini, mau di kota, mau di desa, mau di Jakarta, mau dimanapun, jiwa-jiwa tetap sama berharga di mata Tuhan. Ya. Dan Tuhan pasti punya rencana terbaik buat anak-anaknya. Ya. Bapak Ibu, Tuhan itu nggak cuma ada dalam masa-masa kehidupan kita yang tanda petik mengenakan. Bagaimana kita melihat orang-orang yang kita kasih, apalagi anak kita. Kita mengalami buah-buah dalam kehidupan. Anak menghasilkan buah dalam studi, sekolahnya, lalu kuliah, lalu bisa kerja, lalu membentuk keluarga. Mama saya itu adalah seorang yang, mungkin saya pernah cerita atau belum di sini ya, Bapak Ibu. Dia seorang janda, ya, membesarkan 4 anak. Kami itu pernah satu kali makan hanya 1 Indomie berempat. Mama saya cuma seorang pedagang kue. Tetapi waktu kami makan bersama-sama di rumah, Mama kemudian berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kemudian membagikan makanan itu kepada kami. 1 bungkus kuahnya banyak, supaya cukup. Tapi waktu Mama berdoa, kami berempat, itu nggak ada yang kami happy. Bingung ya Bapak Ibu ya. Kami bersuka cita, kami bersyukur, dan kami makan dengan ucapan syukur juga kepada Tuhan. Amsal itu pernah bilang, lebih baik sekerat roti daripada daging serumah disertai dengan perbantahan. Lebih baik sekerat roti disertai dengan ketentraman, kedamaian. Itu adalah juga berkat dari Tuhan. Dan Tuhan berkati Mama, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati kami dengan cara Tuhan. Saya kalau kilas balik ke belakang, itu adalah cara Tuhan. Itu adalah sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang menyertai.
Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana Tuhan Sang Gembala kita menyertai kita, maka juga ada musim yang berikutnya, bold next. Nggak cuma dalam musim yang enak, tetapi juga dalam musim yang tanda petik tidak mengenakan. Tadi kita baca di situ dibilang apa? Dalam sekalipun aku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini dalam bahasa aslinya itu bayang-bayang maut. Antara seperti telur di ujung tanduk gitu ya, mau mati. Ini adalah bicara tentang musim-musim yang tanda petik nggak mengenakan. Tuhan pun tetap menyertai. Pemazmur yaitu Daud, Bapak Ibu, juga mengalami musim-musim yang tidak enak. Saya sengaja kasih Bapak Ibu 2 contoh dari Daud untuk membedakan pelan-pelan. Ingatkah kita kisah Daud di Gua Adulam? Itu kisah di mana Daud antara hidup dan mati, lebih tepatnya hampir mati kan. Lagi dikejar-kejar sama Saul, pengen diapain? Dibunuh. Dan Daud ngumpet. Ngumpetnya di mana? Gua Adulam. Tapi Tuhan punya cara unik. Ingat Bapak Ibu. Kemudian Saul sakit perut. Kalau sakit perut, bawaan alamnya ngapain? Iya, mau. Padahal itu Daud udah ibaratnya udah di ujung tanduk, udah hampir mati. Dan kesempatan buat Daud untuk bertahan dong, daripada dibunuh, niat gua bunuh nih gitu katanya. Dalam ibarat kalau orang Jakarta bilang kan gitu. Tapi enggak. Daud kemudian pelan-pelan mendekati, lalu apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu? Dia gunting apanya? Iya, ujung dari jubah Saul, rumbanya dipotong. Saul berasa gak? Berasa gak? Kagak. Pas Saul mungkin lagi kebelat gitu ya, gak berasa. Lagi sakit perut. Lalu kemudian setelah Saul mendapati Daud, dia lihat Daud di sana. Dia mau bunuh, tapi kemudian Daud mengangkat jubah yang dipotong oleh Daud. Jubahnya Saul. Dan di situ Saul mengerti Tuhan menyertai Daud. Itu penderitaan Daud yang musim-musim Daud yang tidak mengenakan, tapi karena dia benar. Yang kedua, Bapak Ibu ingat dalam kisah-kisah di mana Daud dikejar-kejar oleh, ini sekarang bukan oleh Saul, oleh putranya, namanya Absalom. Mau diapain Daud? Mau dibunuh juga. Jadi itu 2 kisah yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya mau bilang apa? Betul Daud diluputkan kembali ketika Absalom mau membunuh Daud ayahnya. Perbedaannya apa? Kalau rencana pembunuhan yang pertama oleh Saul, itu sebetulnya Daud nggak salah. Daud benar. Tapi kalau dalam rencana pembunuhan kedua, itu tetap juga ada salah, nggak cuma salah Absalom, ada salahnya Daud. Ada salahnya Daud sebagai seorang ayah. Daud itu setelah tadi kita ingat itu ya, setelah mengalahkan Goliat, dia nggak pusingin istana, harta. Daud itu nggak gila, bukan tipe cowok yang gila harta, bukan cowok yang gila tahta, tapi kelemahannya satu, yaitu wanita. Kelemahannya di situ. Mungkin kalau diplesetin sedikit itu ya, rumput tetangga gitu ya, dia lihat gitu ya. Lagi mandi, ya kan? Diintip. Nggak tahu ya, mungkin lebih tepatnya apa ya? Karena itu memang kelihatan gitu dari atas gitu ya. Jadi bisa kelihatan gitu dari atas. Kalau hotel-hotel zaman sekarang itu ada loh hotel yang mahal, atapnya itu kebuka begitu Bapak Ibu, itu rasanya gimana gitu ya. Hotel tapi atapnya kebuka, tapi itu mahal sekali. Didesainnya kayak begitu. Ya kita nggak panjang lebar ke sana lah. Bagaimana perempuan itu juga mungkin
juga ya sama-sama lah ya, sama-sama berdosa. Tapi yang saya ingin tekankan itu begini Bapak Ibu. Tetap ada konsekuensinya. Sebagai cara apa Tuhan menghajar Daud dengan gada dan tongkat. Karena apa? Tuhan sayang sama Daud. Tuhan sayang sama Daud. Tuhan menghajar Daud dengan gada dan tongkatnya. Pertanyaannya, Daud bertobat gak? Bertobat gak Bapak Ibu Daud? Bertobat. Dia menyesali perzinahannya, dia menyesali. Lalu juga relasinya dengan anaknya juga dia menyesali. Tetapi ada gak konsekuensinya? Ada. Makanya jangan main-main dengan dosa. Nathan bilang apa? Pedang tidak akan pernah hilang dari keluarga ini. Dan ada pertumpahan darah. Siapa yang memperebutkan anak-anak Daud? Memperebutkan tahta. Ngeri. Betul Tuhan sayang sama Daud. Tapi tetap ada konsekuensi. Tetap ada konsekuensinya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang sama Daud. Tuhan meluputkan Daud berkali-kali. Tuhan menuntun Daud gak cuma di padang rumput yang hijau, tetapi juga dalam lembah kekelaman. Itu adalah penyertaan Allah. Penyertaan Allah. Termasuk di dalam masa-masa tanda petik penderitaan kita. Aduh, saya menderita ini Pak Pendeta. Satu kali ada seorang yang gak bisa ngomong, ini dibolongin Bapak Ibu. Seorang bapak ini dibolongin. Saya menderita. Tapi kenapa dia menderita? Ininya dibolongin. Begini. Dokter sudah bilang, anak istrinya juga di rumah menderita. Karena begini. Begini Bapak Ibu ngerti maksudnya ya? Bukan artinya seperti selebritasnya bola, bukan? Itu penderitaan yang karena ulah sendiri, kesalahan sendiri. Tapi kalau karena penderitaan kita karena mengikuti Yesus, di sekolah orang-orang nyontek, kita nggak nyontek, itu menderita. Orang-orang berlakukan curang dalam usaha kita, enggak, itu kita menderita. Bagaimana kita tetap setia melayani Tuhan sekalipun cuaca begitu, kita itu bagian dari penderitaan, iya, tapi penderitaan yang benar. Dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Ada bagian yang begitu sangat indah. Boleh next. Ini ya. Dibilang di situ, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Menyediakan hidangan tapi di hadapan lawan. Ini sesuatu yang gak masuk akal kan? Masa menyediakan hidangan di hadapan lawan? Maksudnya apa tuh? Bahasa puisi yang seperti apa maksudnya itu? Inilah yang Tuhan punya cara yang jauh melampaui akal pikir kita. Kalau begitu berarti di hadapan lawan, berarti kita justru harus menghadapi lawan-lawan kita. Apa yang menjadi lawan kita sesungguhnya? Pergumulan-pergumulan kita. Bukan lagi kita melawan seperti zaman dulu, perang lawan orang, bukan. Tapi bagaimana pergumulan-pergumulan kita. Kita berani menghadapi semuanya. Dan Tuhan berjanji menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Tuhan punya cara tersendiri yang melampaui akal pikir kita. Lawang di hadapan lawan tapi bisa dikasih makan gitu. Ini melampaui akal pikir kita. Jadi ini sekaligus juga membentuk mental kita. Untuk apa? Berani fight. Menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Sama seperti domba yang berani untuk melangkah sekalipun dia lemah. Karena Tuhan gak pernah janji orang Kristen itu pasti kaya, orang Kristen pasti sukses, orang Kristen pasti gak pernah sakit. No. Yang Tuhan janjikan adalah tak pernah dia janji selalu kan panas. Belum dengerin. Dan tak pernah dia janji selalu ada hujan. Tapi dia janjikan memberi kekuatan. Itu yang Tuhan janji.
Tuhan mau memberikan kita kekuatan. Tuhan, saya sudah hancur, saya sudah salah jalan, saya sebagai domba sudah salah. Tuhan tetap sayang sama kita, sama seperti Tuhan juga sayang sama Daud. Tuhan tetap memberikan jalan keluar. Asal apa? Asal kita mau datang dituntun kembali oleh Tuhan. Ya. Dan ini jadi sebuah bagian, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat, membaca bersama. Kebajikan dan kemurahan belaka. Agak kecil ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Yang memelihara keseharian kita, iya. Tetapi puncaknya sampai apa? Di situ dibilang sepanjang masa, ini dalam bahasa aslinya. Sampai kekekalan. Sampai kita bertemu kembali. Sampai kita berjumpa kembali dengan Sang Gembala Agung kita. Sekarang kita ada dalam perjalanan, tanda petik, orang-orang muda mengejar masa depannya. Keluarga-keluarga mengejar apa yang menjadi impiannya. Boleh gak? Boleh. Tetapi sekali lagi, sepanjang masa ini bicara tentang apa? Kekekalan. Adakah kita mengingat kembali, aku sesungguhnya adalah domba yang suatu saat aku akan kembali kepada Gembala Agung. Bagaimana kita menorehkan nilai-nilai kekal dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita? Bagaimana pengejaran kita? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Oma yang menjadi pendahuluan khotbah saya menjadi sebuah contoh nyata bagi kita bersama. Kita akan memberikan bersama-sama, ya, dalam anugerah Tuhan, dituntun, dibawa ke air yang tenang, bahkan juga mungkin dalam lembah kekelaman. Dengan satu hal keyakinan, Tuhan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita satu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Gembala kami. Mungkin saat ini kami ada dalam perjalanan tertentu dalam hidup kami. Mungkin sama seperti Daud, kami ada di dalam masa-masa seperti rumput hijau. Atau mungkin juga kami sedang ada dalam masa-masa lembah maut. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Seringkali kami sebagai domba-dombamu yang mungkin salah jalan. Namun kiranya Tuhan, Engkau Allah yang memanggil kami kembali, menuntun kami kembali dalam pelukan-Mu, Sang Gembala Agung kami. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Orang-orang tua, orang-orang muda, keluarga demi keluarga, anak-anak. Tuhan berkati setiap pengurus, bahkan gembala sidang di tempat ini. Di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah, Gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pada hari kita akan melakukan satu pujian Yesus padamu
Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, dari awal ibadah sampai akhir, bahkan dari awal kehidupan kami. Terpujilah Engkau Gembala Agung yang baik, yang senantiasa menuntun kami. Hamba menyerahkan Tuhan untuk kawanan domba umat-Mu di tempat ini, untuk setiap orang-orang tua di tempat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menggendong sampai memutih rambut kami. Tuhan yang memberkati setiap orang-orang tua dalam kesehatannya di tempat ini. Menyerahkan juga Tuhan untuk setiap orang-orang muda di dalam studi mereka, mungkin yang saat ini juga boleh lulus ataupun juga akan mengambil rapot. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dalam studi mereka untuk menggapai masa depan terbaik dari Tuhan sendiri. Menyerahkan juga untuk yang bekerja, memberkati dalam ladang usaha yang mereka kerjakan, relasi dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan-rekan, atau mungkin dengan orang lain, pelanggan. Tuhan memberkati. Tuhan juga yang memberkati setiap ibu-ibu di tempat ini, yang bekerja maupun yang di rumah tangga, di dalam hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Berkati juga untuk setiap doa-doa pribadi umat Tuhan di tempat ini. Mungkin yang saat ini sedang bergumul untuk hal-hal tertentu Tuhan, yang saat ini sedang berseru kepadamu, seperti pujian yang kami naikkan, kami boleh berseru kepadamu. Dan Engkau yang menjadi Bapa kami yang baik, Engkau yang menuntun kami dan menggandeng kami. Dan Tuhan, kami percaya rancangan terbaik dari Tuhan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkati juga Tuhan untuk setiap pengerja, pengurus di tempat ini, di dalam sinergi, kekompakan, bahkan juga kasih dari Tuhan boleh ada. Semua umat Tuhan di tempat ini juga Tuhan memberkati. Kami juga teringat akan bangsa kami, negeri ini, Tuhan yang kiranya memberkati untuk Indonesia. Berdoa dalam masa-masa 1 tahun ke depan yang mungkin akan memanas dalam iklim politik, Tuhan yang kiranya campur tangan, memberikan kedamaian. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, di negeri ini, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memproteksi, melindungi, sehingga ibadah boleh dinaikkan bersama, dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh dinyatakan melalui setiap orang percaya di negeri ini. Kami serahkan Tuhan, pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, di dalam kasih dan kekuatan Tuhan. Doa-doa dalam hati jemaat Tuhan juga saat ini Engkau Allah yang mendengar, dan kami percaya Engkau yang menjawab seturut dengan waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.